Baik, selamat siang. Saya dengan Devran Theodorus saat ini akan membawakan materi UAS Manajemen Risiko mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 garing POJK titik 03 garing 2016. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Menimbang bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut. B. Bahkan semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik, good governance, serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank. C. Bahwa peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. D. Bahwa pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif. Bahwa dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko, bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian risiko yang dihadapi bank. Bahwa peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, D, E, F, dan G, perlu diterapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Mengingat, pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 92 Nomor 31, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3472, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 98 Nomor 182, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1790. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Memutuskan, menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsion. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dianggungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko personal adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Direksi
Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Bagi bank yang bersatu sebagai kantor cabang dari bank yang kedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan kantor cabang. Dewan Komisaris. Bagi bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagi bank berbentuk badan hukum, perusahaan perseroan daerah adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Bagi bank berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Bagi bank yang bersatu sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Perusahaan anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang terdiri atas perusahaan subsidiari, subsidiary company, yaitu perusahaan anak dan kepemilikan bank lebih dari 50%. Perusahaan partisipasi, participation company, adalah perusahaan anak yang dengan kepemilikan bank 50% atau kurang, namun bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan. Perusahaan dan kepemilikan bank lebih dari 20% sampai dari 50% yang memenuhi persyaratannya itu kepemilikan bank dan para pihak lainnya pada perusahaan anak adalah masing-masing sama besar, dan masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap perusahaan anak. Entitas lain yang berdasarkan standar aplikasi keuangan harus dikondisikan. Bab 2. Ruang lingkup manajemen. Pasal 2. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko sebelum dimasuk pada ayat 1 paling sedikit mencakup pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang Pasal 3. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Pasal 4. Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab 3. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Bagian ke-1. Umum. Pasal 5. Bank wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2. Bagian kedua. Wewenang dan tanggung jawab direksi. Pasal 6. Yang pertama, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi direksi paling sedikit. A. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. B. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, mengembangkan budaya manajemen risiko pada setiap jenjang organisasi,
memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Melaksanakan kajian secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penerapan limit risiko. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan wewenang tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko. Bagian ketiga, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Pasal 7. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bagi Dewan Komisaris paling sedikit menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelatihan kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf A, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Bab 4. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko. Bagian ke-1. Kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 huruf B paling sedikit memuat penetapan risiko yang terkait dengan produk dan perbankan, penerapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko. Bagian kedua, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Pasal 9. Yang pertama, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat B wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, risk appetite, terhadap risiko bank. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat A. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, B. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure risiko. Bab 5. Prosedur identifikasi, pengukuran dan pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Bagian ke-1, umum, pasal 10. Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didukung sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporannya akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank. Bagian kedua, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Pasal 11. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dan huruf C, bank paling sedikit menerapkan aset dan liabilities management atau ALMA. Sistem informasi manajemen risiko, pasal 12. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 1 wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Bab 6. Sistem pengendalian internal.
Bagian ke-1, umum pasal 13. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau penutupan intern bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, dan efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian dan penerapan manajemen risiko, pasal 15. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D paling sedikit mencakup kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penerapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Penetapan jalur pelaporan dan pengusahaan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Suatu organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang atur dan tepat waktu, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko, dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit. Dan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh satuan kerja unit intern. Bab 6, organisasi dan fungsi manajemen risiko. Bagian ke-1, umum. Pasal 16. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bank wajib komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Bagian kedua, komite manajemen risiko pasal 17. Komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf A paling sedikit terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah memberikan rekomendasi pada direktur utama yang paling sedikit mencakup penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penanganan manajemen risiko. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan hal-hal terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari. Bagian ketiga, Satuan Kerja Manajemen Risiko, pasal 18. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 B disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen terhadap satuan kerja operasional, risk taking unit, dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian negara. Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, komposite, perjenis risiko, dan perjenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko, pengkajian usulan aktivitas atau produk baru, evaluasi terhadap akurasi model dan kualitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern, memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional, risk taking unit, dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki. Menyusun menyampaikan laporan profil risiko pada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. Bagian keempat, hubungan satuan kerja operasional dengan satuan kerja manajemen risiko. Pasal 19, satuan kerja risk taking unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja
yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala. Bab 8. Organisasi dan fungsi manajemen risiko. Bagian ke-1, umum, pasal 16. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bank wajib memberikan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Pasal 20. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup sistem dan prosedur, standar operating prosedur, serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah. Uji coba metode pengukuran dan pemotongan risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru, analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru, dan transparansi informasi kepada nasabah. Produk dan aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria, tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, dan atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu. Pasal 21. Bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk dan aktivitas bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas bank. Pasal 22. Bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas bank kepada nasabah, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf F, baik secara tertulis maupun lisan. Bab 9. Pelaporan. Bagian ke-1. Laporan profil risiko serta laporan produk dan aktivitas baru. Pasal 23. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK. Laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib membuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko pada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko. Laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan pelaporan. Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta bank menyampaikan laporan profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pasal 24. Bank wajib menyampaikan laporan produk atau aktivitas baru kepada OJK yang terdiri atas laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru dan laporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru. Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib disampaikan paling lambat 60 hari setelah penerbitan atau pelaksanaan produk atau aktivitas baru. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah produk atau aktivitas baru dilakukan. Selain memenuhi ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria dalam pasal 20 ayat 3 huruf A wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, OJK dapat melarang bank untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan. Dalam hal di kemudian hari berdasarkan evaluasi OJK, produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan pada OJK, berpotensi menimbulkan kerugian signifikan terhadap kondisi keuangan bank dan atau tidak sesuai dengan ketentuan. OJK dapat memerintahkan bank untuk menghentikan produk yang diterbitkan atau aktivitas yang dilaksanakan. Laporan rencana dan realisasi atas penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu diatur secara tersendiri dalam surat edaran OJK. Bagian kedua, laporan lain. Pasal 25. Bank wajib menyampaikan laporan lain kepada OJK selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank. Bank wajib menyampaikan kepada OJK keuangan laporan lain yang terkait dengan penerapan
penerapan manajemen risiko, dan atau terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu secara berkala atau sewaktu-waktu dapat dalam hal yang diperlukan. Format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur tersendiri dalam surat edaran OJK. Bagian ketiga, batas waktu penyampaian laporan. Pasal 26. Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 24 apabila laporan disampaikan melampaui waktu batas penyampaian. Bagian keempat, halaman penyampaian. Pasal 27. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, dan 25 disampaikan kepada OJK dengan alamat Departemen Pengawasan Bank terkait bagi bank yang berkantor pusat dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berbeda di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta, atau kantor regional otoritas OJK atau kantor OJK setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank. Bab 10 ketentuan lain-lain. Bagian ke-1. Penilaian penerapan manajemen risiko. Pasal 28. OJK dapat melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada bank. Pasal 29. Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada OJK. Bagian kedua, aspek pengungkapan kinerja dan kebijakan manajemen risiko. Pasal 30. Bank wajib melakukan pengungkapan manajemen risiko dalam laporan publikasi tahunan bank. Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan manajemen risiko. Bab 11 sanksi. Pasal 13. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pasal 24 ayat 1 huruf B, pasal 24 ayat 3, pasal 24 ayat 7, atau pasal 25 ayat 2. Dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 juta rupiah per hari keterlambatan laporan. Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pasal 24 ayat 1 huruf B, pasal 24 ayat 3, atau pasal 25 ayat 2 setelah 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah per hari. Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pasal 24 ayat 1, huruf B, pasal 24 ayat 3, pasal 24 ayat 7, atau pasal 25 ayat 2, dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tapi wajib menyampaikan laporan kepada OJK. Bank yang tidak menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf A dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, pasal 24 ayat 1 B, pasal 24 ayat 3, pasal 24 ayat 7, atau pasal 25 ayat 2, namun dinilai tidak lengkap secara signifikan dan atau tidak dilampiri dengan dokumennya informasi yang material sesuai dengan format yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Bab 12 ketentuan penutup. Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank diatur dalam surat edaran OJK. Pasal 34. Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4292 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 2103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003
tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK ini. Pasal 35 peraturan OJK ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.